Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita dilindungi Allah SWT dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Di awal durasi ini, sore hari ya, di tanggal 18 Januari 2022 kita melintas di atas jalan provinsi yang dibangun di sisi utara dari sirkuit Mandalika. Dan progres yang bisa kita lihat sudah mulai adanya penggalian jalur untuk drainase yang ada di jalan provinsi sendiri. Jadi sisi selatan sedang dibentuk sampai melewati ke sisi barat dari tikungan yang ke-16 di depan sini. Nah, nantinya jalur drainase ini juga akan terkonek dengan area yang merupakan pengendali banjir di bawah sini seperti sungai barusan, dan progres dari sisi tikungan yang ke-15 menuju ke-16 untuk tribun kategori ya zona J di sini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat baik dan sesuai dengan standar-standar yang akan dilakukan untuk pemasangan pada tribun yang didatangkan dari luar. Ya, kita melihat di sini keramaian untuk warga yang sedang berkunjung sengaja untuk melihat progres ataupun untuk bersuap foto di gerbang barat barusan. Dan kita akan turun lebih rendah untuk melihat beberapa titik yang sedang dalam tahap progres juga di sini. Ya, sudah mulai terlihat di sisi kiri dari jalur masuk ke pit lane di area PLN barusan sudah beberapa genset dari PLN, kemudian sejumlah UPS sudah mulai terparkir untuk disiapkan di saat gelaran pramusim nanti. Dan di atas area tribun yang merupakan tribun premier atau zona A yang berada di depan pedok, langsung di sisi kanan trek lurus di sini sudah terlihat makin hari makin signifikan pengerjaannya. Ya, seperti yang kita tahu memang progres dari sirkuit Mandalika ya masih on the way, masih progres menuju ke yang lebih sempurna. Ya, ini bukan masalah sirkuitnya yang kurang bagus atau sirkuit yang bagaimana seperti komentar-komentar yang kita baca semua, namun ini adalah proses menuju ke sirkuit yang kesempurnaannya nanti akan bisa kita lihat di waktu 1-2 tahun ke depan ya teman-teman. Jadi di sini pengerjaan yang sudah bisa kita saksikan juga selain pendirian dari tiang-tiang pilar untuk VIP Village yang sudah tembus ke lantai 3 juga barusan. Ya, ada beberapa komentar kemarin kita lihat juga kalau tikungan yang pertama kok terlihat treknya itu ada belang-belangnya hitam atau ada seperti barusan itu, tapi itu sendiri sudah tidak menjadi masalah karena sejauh ini dari MGPA dengan Dorna terus melakukan komunikasi dan semua proyek atau progres pada semua sektor ataupun titik-titik pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika, baik itu di zona dalam maupun di zona luarnya, semua dilakukan koordinasi dengan Dorna dan dikomunikasikan terus. Dan ya, ada juga ya beredar kabar kalau saat ini ya seperti yang teman-teman sudah tahu mungkin semua, kalau apakah MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika bulan Maret nanti akan terancam batal. Nah, jadi sudah memang ramai pemberitaan bahwa MotoGP Indonesia ini yang ada di Lombok yang seharusnya berlangsung pada Maret nanti ini isunya terancam batal. Tapi ya sirkuit Mandalika memang sudah masuk sebagai seri kedua MotoGP di 2022. Hanya saja ada ganjalan soal tingginya kembali angka positif COVID-19. Nah, alhasil pemerintah Indonesia juga merilis regulasi protokol kesehatan untuk karantina selama 7 hari untuk para pendatang yang masuk ke tanah air. Dan masalah pun muncul karena pada sebuah kesempatan CEO Dorna Carmelo Ezpeleta pernah mengatakan balapan MotoGP bisa batal digelar di negara yang menerapkan karantina panjang.
karena itu ya, ada kemungkinan MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, anggapan beberapa orang itu pada bulan Maret nanti akan terancam batal. Namun ya, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai promotor lokal balapan MotoGP di sirkuit Mandalika ini telah menegaskan kalau sejauh ini komunikasi dengan Dorna masih menyatakan MotoGP Indonesia masih dalam sesuai jadwal. Nah, jadi sampai saat ini ya belum ada informasi seperti itu, dan MGPA tetap berkomunikasi secara rutin dengan Dorna dan proses koordinasi berlangsung dengan sangat baik. Namun satu sisi pihak MGPA membenarkan ya mereka akan terus koordinasi dengan pemerintah dan Dorna juga untuk balapan di sirkuit Mandalika pada bulan Maret nanti. Nah, jadi masih bisa kita bilang ya masih menunggu hasil keputusan baik itu dari pemerintah ataupun dari Dorna sendiri. Nah, nanti kalau semua sudah selesai ya pastinya kita akan merilis atau mengabari kepada teman-teman semua tentunya di channel ini. Ya, sebagai perbandingan aja ya, ketika ajang World Superbike 2021 berlangsung di sirkuit Mandalika kemarin ya, para pembalap itu hanya menjalani karantina selama 3 hari. Namun saat itu grafik dari kasus COVID-19 sedang menurun, berbeda dengan saat ini yang tengah naik. Superbike sendiri ya juga dipegang oleh Dorna Sport seperti MotoGP. Nah, dari kondisi yang seperti ini ya, misalnya MotoGP tetap bisa diselenggarakan di Mandalika dan nantinya pemerintah ini akan menerapkan kebijakan baru seputar penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dan kapasitas penonton juga akan ditambah. Selain itu juga ya penyelenggaraan dari event balap kelas dunia yang akan digelar nanti ini akan menggunakan sebuah sistem bubble yang bisa dikatakan khusus. Jadi penerapan sistem bubble khusus ini menjadi sinyal untuk meniadakan karantina dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Jadi menurut Ketua Satgas COVID-19 ya, dengan sistem bubble khusus, pergerakan pengunjung yang datang dari luar pun sangat dibatasi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, orang yang datang itu ya tidak akan kemana-mana. Jadi dia datang di bandara, lalu masuk ke hotel, lalu nonton MotoGP, balik ke hotel, lalu pergi ke bandara dan pulang. Jadi seperti itulah yang kita maksudkan dengan sistem bubble yang akan diterapkan, dan ini tidak ada interaksi antara mereka yang baru datang dari luar negeri dan masyarakat. Dengan begitu ya, resiko penularan COVID-19 dapat diminimalkan. Ya, sebelumnya juga ada aturan karantina yang ketat di Indonesia ya, sempat menjadi polemik menjelang dimulainya rangkaian MotoGP, yakni tes pramusim pada Februari. Bahkan ya MotoGP Mandalika ini berpotensi urung digelar. Pasalnya CEO Dorna Sport yang sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima aturan karantina. Nah, jika mereka minta kami karantina selama 14 hari di negara tersebut, ya tidak usahlah ke sana. Ini cetusnya dari Carmelo Ezpeleta yang bisa kita lansir dari GP1 langsung. Dan sementara itu ya, informasi dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana penambahan kapasitas jumlah penonton pada MotoGP Mandalika, dan beliau ya melakukan penambahan jumlah penontonnya menjadi sebanyak 100.000 penonton dari yang semula hanya 63 ribuan penonton. Ya, keputusan itu sudah kita jelaskan ke teman-teman terkait dengan perkembangan vaksinasi di Pulau Lombok. Semua kabupaten di Lombok sudah mencapai lebih dari 70% dosis vaksinasi, dan ini bukan hanya di Lombok Tengah, di Kota Mataram, kemudian di Lombok Barat, termasuk juga di Lombok Timur dan seluruh bagian di Lombok. Jadi sementara itu ya pemerintah menyambut baik untuk
penambahan kuota penonton MotoGP dari semula yang 60-an ribu menjadi 100 ribu, dan dari kuota itu juga ada yang dialokasikan untuk masyarakat lokal Nusa Tenggara Barat. Jadi berdasarkan keterangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 37.000 itu tiket akan dijual untuk mereka yang tinggal di Nusa Tenggara Barat. Ya, ada banyak juga hal yang belum disiapkan dengan maksimal ya, seperti masalah untuk akomodasi terutama nih teman-teman. Jadi di sisi lain ya, harapan fans MotoGP Indonesia untuk menyaksikan pembalap top kelas Premier tampil dan komposisi lengkap di sirkuit Mandalika ini sebentar lagi akan terwujud. Dan ya, pembalap Repsol atau pembalap yang lainnya yang kemarin dilaporkan sudah mengalami perkembangan signifikan terkait kondisi cedera, baik itu penglihatan alias diplopia ya. Jadi juara dunia MotoGP seperti Marquez mendapatkan cedera tersebut, sudah berlatih Oktober, dan akibat cedera itu pembalap ini akan melewatkan 2 balapan terakhir ya di musim lalu seperti yang kita lihat. Ya, persiapan yang lain juga kalau kita perhatikan untuk warga-warga yang masih tinggal di dalam zona tengah sudah terlihat jelas ya berapa rumah yang sudah rata dengan tanah dan berapa yang masih diharuskan relokasi, terutama ya untuk penataan kawasan lingkar sirkuit sendiri. Jadi warga yang masih menempati lahan ITDC tentu akan direlokasi. Jadi mereka ya, ini akan dilakukan seperti itu untuk proyek penataan kawasan di depan sirkuit internasional Mandalika untuk menyambut gelaran event MotoGP di bulan Maret mendatang, dan harapan ini area depan sirkuit ya bisa lebih tertata rapi. Ya, informasi dari Wakil Bupati Lombok Tengah langsung juga ya, pada Senin kemarin pihak ITDC sendiri sudah menyiapkan lahan HPL 16 sebagai tempat relokasi yang nantinya bisa digunakan sementara waktu oleh warga ya untuk tempat tinggal ataupun berjualan, sehingga warga yang direlokasi tidak kehilangan tempat tinggal maupun tempat usahanya. Nah, lokasi tempat relokasi itu tidak terlalu jauh dari lokasi yang lama atau lokasi yang saat ini masih ditempati, hanya beberapa puluh meter saja ke arah timur, dan warga sendiri sudah menyatakan kesanggupannya untuk direlokasi karena warga paham kalau lahan yang ditempatinya sekarang merupakan lahan milik ITDC. Ya, bagaimana dengan warga yang menempati lahan miliknya sendiri misalnya? Jadi Wakil Bupati menegaskan juga akan mendapat program penataan dari pemerintah pusat, di mana rumah dan tempat jualannya akan ditata supaya tampilannya tidak seperti kumuh lagi, mengingat lokasinya yang berada persis di depan sirkuit internasional Mandalika ini. Jadi terkait program penataan rumah warga di depan sirkuit Mandalika ini ya, Kementerian PUPR ya juga dan sudah menyiapkan sebanyak 48 rumah yang akan ditata ya, dari total sebanyak 196 rumah warga yang menjadi target, dan pengerjaan proyek tersebut juga saat ini masih dalam proses dikebut pekerjaannya. Ya teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya dari narasi dan visual mohon maaf, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.